bersama dengan para mitra, para pembina penasehat majalah Narwastu, dengan juga alumni-alumni atau tokoh-tokoh Kristiani pilihan Narwastu tahun yang lalu, bisa kita berkumpul pada malam hari ini di tempat ini untuk berdoa bersama, termasuk dengan para sahabat caleg-caleg. Ada beberapa caleg sebenarnya yang kami undang, mungkin mereka terjun ke dapil, jadi tidak bisa hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu para sahabat, mungkin di antara kita juga ada saudara kita Muslim atau umat lain. Saya juga mau menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kiranya kita semua selalu sehat. Kita bisa duduk di sini untuk mengikuti acara majalah Narwastu. Para Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, kita tadi sudah mendengarkan siraman rohani yang cukup menyejukkan iman dari tokoh kita, tokoh senior Bapak Pendeta Dr. Fremas. Jadi beliau ini tokoh sangat senior, tokoh lintas agama. Ini kalau kita lihat jejak rekamnya, ini bukan tokoh main-main. Yang mungkin satu-satunya pimpinan gereja dari Indonesia yang pernah diundang Presiden Amerika untuk sarapan pagi dan utusan dari Indonesia tahun 2009. Jadi beliau ini pernah diundang Presiden Amerika, Barack Obama, dulu sarapan pagi di Washington DC. Washington DC Pak ya? Washington DC. Terima kasih Pak Nur sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan perlu juga saya sampaikan, ini beliau ini sahabat banyak presiden. Mungkin kita tidak tahu ya, ini termasuk cukup dekat dengan capres yang saat ini bertarung, Bapak Prabowo Subianto. Berapa kali beliau ini diajak naik jet pribadi. Bahkan beliau ini saya nggak tahu apa masih diajak naik jet Pak setelah pilpres ini, saya nggak tahu. Jangan-jangan diajak capres yang lain juga Pak Nusir. Beliau ini juga sering diundang berkhotbah di rumah tokoh yang sangat penting di Republik ini. Ini sahabatnya juga Bapak Jenderal Panjaitan. Ini beliau sahabat baiknya Pak Guru Panjaitan juga beliau. Jadi Pak Nur, terima kasih sudah menyampaikan firman Tuhan walaupun Bapak punya keterbatasan fisik. Baik Bapak Ibu, saya mau menyapa beberapa tokoh atau sahabat Narwastu yang ada di sini. Yang pertama saya sapa juga Bapak Evangelis Asikin Bayi yang tadi membawa grup Badung Suara dari Po Halim. Ini Bapak Asikin Bayi, tolong berdiri Pak, biar yang lain juga beliau ini kenal. Ini beliau ini mantan Kopassus ya, sekarang majelis gereja. Ini termasuk tangan kanannya Pak Sintong Panjaitan waktu Kopassus. Terima kasih Pak Asikin. Di tengah kita juga ada tokoh Katolik Bapak Yohanes Handoyo Sujati. Ini Pak Yohanes Handoyo, ini kolumnis di majalah kita. Di antara kita juga ada Bapak Dr. Jose Sigitonga, tolong berdiri, ini advokat senior. Ini saya minta maaf ini. Sebenarnya tadi beliau dipanggil untuk penyalaan lilin, makanya kalau kita perhatikan lilin ada 10, yang diundang hanya 9. Jadi itu ada kesalahan teknis. Jadi atas nama keluarga besar majalah Narwastu Pak Jose, saya minta maaf. Itu mungkin kurang baca barangkali. Ya, jadi Bapak tetap bersahabat ya. Nanti Bapak tanya juga di sini Mas. Yang berikutnya saya juga menyapa, ini ada seorang caleg ya. Mungkin kalau kita ingat dengan Bapak Basuki Cahayapurnama BTP atau Bapak Ahok, di sini juga ada adiknya, tolong Pak Hadi Cahayapurnama, tolong berdiri Pak. Ya, ini beliau ini caleg DPR RI PDIP dan Jakarta Timur. Jadi saya tidak segan-segan mengatakan yang didoakan di sini, saya berdoa dan kami berharap beliau ini bisa masuk Senayan 2024. Ya, kita ingat Ahok, kita ingat juga Bang Hari Cahayapurnama ini. Ya, ini nanti keluarga Narwastu Bang ya. Pak Ahok sudah 3 kali hadir juga di acara majalah Narwastu waktu beliau belum gubernur DKI Jakarta. Waktu beliau belum gubernur, waktu ini masih anggota DPR RI dari Partai Golkar. Saya juga ingin menyapa di sini ada pengacara yang sering masuk TV ya, Bapak Dr. Nelson Simanjuntak. Bang Nelson, tolong berdiri Bang. Ini yang sering kita lihat di TV. Kalau kita ingat kasus almarhum Yosua Huta Barat, di sini juga sama Bapak Martin Lucas Simanjuntak. Tolong berdiri Bang Lucas. Ini ya, kita doakan ini orang-orang hebat yang punya integritas, yang kita lihat sering muncul di TV. Ya, ini kita bangga. Ini termasuk juga penerima penghargaan dari majalah Narwastu. Silakan dulu Pak. Yang berikutnya saya juga ingin menyapa di sini ada wakil ketua PT TUP
dari Surabaya, Bapak Doktor Disiplin Manau. Tolong berdiri Bang. Jadi kalau ada persetujuan dulu di Mahkamah Agung, ini beliau pencetus ini. Walaupun hakim tinggi di Surabaya, beliau ini juga seorang pendeta. Seorang pendeta nyaris jadi anggota Mahkamah Konstitusi. Nyaris. Tapi Tuhan berkehendak lain, beliau masuk jadi tokoh Kristiani yang lawas. Ada juga di antara kita tokoh-tokoh lain ya. Caleg DPD RI Bapak Darman Said Syaham. Tolong berdiri. Ya, kalau yang tinggal di DKI jangan pilih yang lain-lain, pilih yang ini saja. Ya, kita doakan beliau ini bisa masuk nanti Senayan, tapi jangan memponya diganti nomornya, ya. Supaya tetap nanti berakyat ya. Karena begini, Bapak Ibu perlu saya sampaikan, caleg-caleg yang hadir pada malam hari ini, kita harapkan tetap nanti berakyat, nomor handphone jangan diganti. Jadi setiap saat dihubungi bisa. Yang di sebelahnya juga ada Ibu Ernawati Tambubolon, ini caleg DPD RI Jawa Barat. Ya, kita harapkan beliau ini terpilih masuk Senayan nanti. Tapi kembali saya ingatkan, jangan diganti nomor handphonenya ya. Ya, mudah-mudahan terpilih. Ya, saya juga ingin menyapa di sini Ibu Devi Taurisan. Ini caleg Partai Gerindra. Dari Partai Gerindra beliau juga pengurus pusat Laskar Prabowo 08. Ya, Laskar Prabowo 08. Yang berikutnya saya juga ingin menyapa Bapak Insinyur Sahat Barulian Pasar Ibu, tokoh masyarakat. Tolong berdiri. Beliau ini dulu di Pilpres yang lalu adalah Ketua Umum Permai, relawan dari Jokowi. Ya, tapi mungkin sekarang sudah berbeda barangkali. Ya, yang mendampingi ada juga ini Ibu Dr. Yurmina Tarijan. Ya, dari sisi keluarga ya, beliau ini tulang dan tulang saya ya. Wakil Ketua Umum Keluarga Besar Pasar Ibu Indonesia. Yang berikutnya ada juga di sini Bapak Dr. Jerry Lumalaku. Tolong berdiri Pak Jerry. Mungkin ada yang bertanya beliau ini siapa? Ini dulu ketua relawan yang mewakili para rektor dan intelektual di Pilpres 2014, 2019 Jokowi. Saya tidak tahu beliau ini sudah berubah hati, saya tidak tahu. Kita tanya beliau. Terima kasih Pak Jerry. Yang berikutnya juga ada di sini Bapak Sintua Hamid Tobing. Ya, tolong begini Bang, ini salah satu beliau penasihat Nawastu. Beliau dulu pernah memimpin badan suara di Gelora Bung Karno waktu ulang tahun HKBP 100.000 orang badan suara. Ini beliau ini dulu yang inisiatornya waktu itu. Yang berikutnya saya juga ingin menyapa yang di sini Ibu Pendeta Luciana Harian Japela. Ini seorang pendeta yang tekun mengajak jemaat supaya tekun membaca Alkitab. Ya, beliau juga sering membawa jemaat untuk melayani ke penjara dan pernah membawa majalah Narwastu ke atas Gunung Lebu. Dipoto dibawa majalah Narwastu ke sana. Ya, ini saya bersama Narwastu. Yang berikutnya ada juga di sini para sahabat wartawan dari Perwaki Perkumpulan Wartawan Media Kristian Indonesia, pimpinan Bapak Stefano Margianto. Tolong berdiri Pak Ketua. Ya, ini ketuanya. Jadi kalau ingin para caleg-caleg dipublikasikan oleh wartawan, silakan hubungi beliau. Ya, karena salah satu kekuatan saat ini adalah pers. Ya, yang berikutnya ada juga di sini Bapak Hotman Bangkal. Ini sekretaris umum Forum Jurnalis Bandar. Coba berdiri, Saudara Hotman. Ya, coba berdiri, Saudara Hotman ya. Ya. Di antara kita juga ada wartawan nasional ya dari TPRI. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara kami. Saya kira itu yang mau saya sampaikan. Yang berikutnya saya juga ingin menyapa para sahabat Narwastu melalui tayangan live stream ini, khususnya kepada Bapak Edwin Pesitimorang yang barangkali menonton tayangan ini. Tadi beliau masih ada, beliau berhalangan hadir, tidak bisa hadir karena beliau sekarang ada di Medan. Ya, kita doakan beliau bisa masuk Senayan juga di pemilu 2024. Bapak Edwin Simorang ini adalah pengelola gedung ini yang memberikan gedung ini juga kita pakai. Beliau adalah mantan Jamintel Kejaksaan Agung RI dan mantan Deputi 3 Menko Polhukam.
Terima kasih Pak Edwin, dimanapun Bapak berada, selalu sehat dan diberkati Tuhan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kami menyampaikan pemilihan atau pemberian penghargaan kepada para tokoh, perlu kami sampaikan 21 tokoh Kristen inspiratif yang akan kami berikan penghargaan. Perlu kami sampaikan mereka ini adalah figur inspiratif. Tentu mereka bukan figur yang sempurna, bukan malaikat, pasti ada kekurangan. Tapi kami percaya mereka figur yang berpengaruh, yang bisa mengubah keadaan yang lebih baik. Mereka juga pernah dipublikasikan majalah Narwastu. Jadi kami tidak berani menokohkan seseorang kalau tidak pernah dipublikasikan majalah Narwastu. Yang berikutnya, mereka juga harus Pancasilais dan nasionalis. Amin. Dan kami berharap juga seperti yang dibilang oleh Bapak Dr. Josi Silitonga. Bapak Dr. Josi Silitonga ini advokat senior. Jangan nanti ada tokoh yang dilantik di sini, beberapa bulan kemudian ada berita ditahan KPK atau ditahan kejaksaan. Kami tidak ingin. Dan kami percaya tokoh-tokoh yang kami angkat ini adalah tokoh-tokoh yang baik, yang tahu